Kalau menurut saya perdamaian seorang klien itu saya anggap itu hal yang biasa dalam suatu proses hukum ya, apalagi dalam pasal 1383 atau 84 ya kalau nggak salah itu, dan 1776 tentang kuasa ya. Tentang kuasa saya lupa pasalnya KUH Perdata itu, bahwa kapan aja pengacara atau kuasa hukum itu bisa dicabut. Gitu loh, bisa dicabut. Nggak usah baper gitu loh dengan adanya perdamaian ya, perdamaian antara klien dengan lawannya. Itu kan merupakan satu keberhasilan kita. Karena pengacara yang sukses itu adalah pengacara yang bisa mendamaikan kliennya. Semua pengadilan dimanapun selalu mengutamakan restoratif justice atau perdamaian. Gitu loh, di pengadilan manapun. Jadi kalau kliennya damai, saya rasa pengacaranya nggak perlu mundur, ngapain mundur. Jadi kayak baper, kayak belum pantas jadi pengacara. Harusnya pengacara itu nggak boleh begitu. Justru harus mengayomi kliennya, karena pengacara itu harus ngikutin apa pola pikir kliennya, bukan kliennya ngikutin pola pikir pengacaranya gitu loh. Jadi terbalik, itulah yang bilang tadi, mau jadi pengacara tapi belum dewasa. Ya, nah, ketidakdewasaan ini yang akan menghancurkan mekanisme beracara gitu. Karena banyak klien-klien yang akhirnya, tidak sedikit ya yang saya temuin, klien-klien itu akhirnya terjerembab, gagal, bahkan ada banyak yang dipenjara hanya gara-gara ulah pengacaranya yang egosentrisnya keluar gitu. Tidak mengikuti apa kata kliennya, kata hatinya gitu. Makanya mereka selalu, apalagi pengacara-pengacara sekarang kan banyak pengacara-pengacara baru yang euforianya berlebihan, pengen jadi, wah aku pengen jadi Hotman, aku ingin jadi Firdaus, aku ingin seperti si Rasman gitu kan. Wah gaya-gayanya udah berlaga gitu kan, gitu, berlaga-laga begini, gue kuat kok, gue bisa kok gitu. Sayapnya masih pendek tapi mereka mencoba terbang yang tinggi gitu. Jadi akhirnya seperti itu gitu. Harusnya orang pengacara itu nggak boleh begitu. Pengacara itu tidak boleh baper, nggak boleh ninggalin kliennya. Gimana mau jadi orang besar, pengacara besar? Kalau kasus kecil aja udah begini gitu kan, bisa hancur kredibilitas dan reputasi pengacara kalau begitu. Sekarang perdamaian itu masuk dalam lingkup apa? Lingkup administrasi hukum berapa itu? Kan administrasi hukum itu ada P1, P18, P17, P16. Maksudnya di lingkup P berapa itu? Maksudnya prosesnya. untuk laporan penipuan itu kan delik aduan. Iya, delik aduan absolut. Dilakukan, maksudnya bisa dilanjutkan tanpa. Enggak. Makanya saya bilang tadi, mereka berdamainya di mana? Di administrasi hukum yang mana? Gitu loh. Damai di mana? Di P18 kah? Ya kan, P16 kah? Atau mereka kalau berdamai di luar, tidak masuk berita acara restoratif justice. Kalau masuk dalam berita acara restoratif justice, mereka selamat. Mereka damai dan kasusnya ditutup, kan gitu. Tapi kalau tidak masuk dalam ranah restoratif justice sesuai dengan PRK Polri dan administrasi hukum, mereka lanjut kasusnya. Ya, di persidangan lah nanti. Tapi kalau di persidangan terlalu riskan kalau dalam proses penyelidikan. Kenapa? Karena ini belum P21. Kalau sudah P21, ya minimal P20, itu udah bisa diadili di persidangan walaupun mereka ada perdamaian. Tapi kalau mereka sudah damai dalam proses administrasi hukum P15, P16 dan P17, saya rasa restoratif justice itu jalan yang baik untuk satu permasalahan gitu. Tapi menurut Abang, kasus yang dari Mawanya yang melaporkan perjinahan gitu segala macam, Abang ngebacanya gimana Bang? Ya kalau itu kan kasus lanjut terus. Perjinahan dan perselingkuhan itu tetap jalan kan, gitu loh. 284 ya dengan 279-nya tetap berjalan tuh. Tapi apakah bakal diproses, mengingat misalnya seminara itu yang dilaporkan atas dugaan perzinahan telah menikah sendiri? Loh, justru kalau mereka mengakui menikah siri, unsur pidana di dalam pasal 279 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu masuk. Gitu loh. Perselingkuhannya ya kan 284, 279, pernikahan di dalam pernikahan itu masuk unsurnya. Gitu loh. Justru itu kekeliruan dan kekhilafan mereka mengakui pernikahan itu. Perselingkuhan Gitu. maksudnya bisa disebutkan dalam arti seperti apa sih Bang? Kalau perselingkuhan itu yang apa yang bisa dibawa ke ranah hukum, perselingkuhan itu seperti apa Bang? Definisinya? Loh, perselingkuhan itu yang bisa dibawa ranah hukum apabila ada bukti petunjuk. Ya, melalui chat WA apa segala kan gitu. Bisa, tapi itu tipis. Ya kan? Yang kental sekali apabila perselingkuhan itu tangkap tangan. Tapi yang lebih telak lagi ada pengakuan, adanya pengakuan pernikahan siri dari mereka berdua. Itu lebih telak lagi, nggak perlu ditangkap tangan, mereka udah mengakui bahwa mereka telah
melanggar undang-undang pernikahan. Pasal 279 dan pasal 284. Apakah analisa abang itu mengarah ke kalau nikah siri ini jadi tameng buat perzinahan ini bang? Ya, ya nggak bisa juga. Nikah siri itu kalau tidak tercatat di dalam lembar negara juga dianggapnya tidak ada pernikahan. Apalagi yang menikahkan itu hanya ustadz-ustadz yang nggak punya gelar akademik, punya kewenangan. Hanya ustadz kan nggak jelas juga. Kalau saya sering nikahin orang karena saya sarjana hukum Islam, gitu loh, prodi hukum keluarga Islam. Jadi saya bisa menikahkan orang karena saya punya sertifikat, saya punya ijazah gitu. Tapi kalau nikah sirinya hanya karena ustadz nggak punya legal standing dari Kementerian Agama ya nggak bisa bos. Gitu loh, itu ilegal. Tadi malam juga Insanul menyambangi Barreskrim, terlihat dari updatean statusnya di story Instagramnya. Menurut abang analisanya gimana bang? Karena dia dugaan di salah satu media dugaan Insanul itu melaporkan Hawa dan Oh, kalau melaporkan itu terlalu tinggi Mabes Polri, karena Mabes Polri itu hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pejabat publik seperti saya dan Hotman Paris. Gitu loh. Ya, kalau public figure yang di bawah itu nggak bisa diterima oleh Mabes Polri. Nggak bisa. Dia cukup di Polda dan Polres. Seperti itu. Jadi, Gitu. analisa abang itu dia ke Polda berarti mau ngapain bang kira-kira? Ya itu dia tadi bilang dia ke Mabes gitu. Dia ke Mabes. Ya mungkin tadi gitu mencet tombol lift lantai 5 pura-pura nanya, "Pak, ada Bapak Dodi nggak?" Nggak ada, ya udah, bentar Pak izin foto spread gitu. Kan bisa juga gitu. Atau dia sudah bertemu dengan petinggi Polri, keluarganya entah kawan bapaknya atau apa. Diatensikan agar koordinasi, konsultasi atau konseling di sana. Nggak ada salahnya juga. Gitu loh. Konseling nggak ada masalah juga. Dia bertanya gitu, harus apa langkah hukum ini apa yang harus saya laksanakan gitu loh. Gitu. Nggak ada salahnya juga dia gitu loh. Yang sekarang proses hukumnya berjalan, ya udah biarkan aja bergulir. Gitu. Cuman yang jadi permasalahan kenapa pengacaranya ini baper gitu, pakai acara mundur gitu. Kalau belum siap jadi pengacara, ngapain jadi pengacara? Tanggapan abang, pengacaranya kan ini timnya pengacara ini Siapa sih pengacaranya? Siapa pengacaranya? tim pengacara Enggak, namanya siapa pengacaranya? inisialnya MI bang. MI siapa? Cowok cewek? Marisa Ica. Emang pengacara dia? Dia kapan kuliahnya dia pengacara? Kapan dia dilantiknya, disumpahnya? Dia ngaku pengacara. Pengangguran banyak acara atau advokat? Ica Marisa itu kalau setahu gue dia bukan pengacara. Dia dulunya ibu-ibu tukang rumpi dulunya ya. Sekarang jadi pengacara gue nggak tahu. Pengacara kantor mana? Apa kantor Ica and Partner gitu maksudnya? Kuasa ya bu, ya nggak tahu deh, gue bingung deh kalau siluman kali. Nasihat terbaik abang untuk Gue pikir pengacara siapa? Mama Arisan gimana? Mama Arisan pengacara. berarti nasihat terbaik abang untuk Marisa Ica yang jadi Jangan baper. Ya baper. Kebiasaan waktu ngerujak, nyambel ya kan. Gosip sama mama jangan dibawa ke dunia pengacara. Dunia profesional, kasihan kliennya nanti gitu. Iya. Oke ya. Siap, thank you.